tukar kado. Makanan enak keluarga ya. Time of sharing ya. Ini awalnya gimana sih kumpul-kumpul kok timbul 4 single Natal ini? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Itu tadi satu cuplikan lagu Natal. Desember selalu identik dengan lagu Natal. Kali ini Season of Joy yang saya angkat dengan penggarap-penggarapnya ini, dewa-dewa musik di sini yang udah ada di channel ini. Hai Bang Steve Tabalujan yang selalu main keyboard. Halo nih. Semuanya, para pendengar Bahtera Yuda FM. Iya. By the way, udah berapa lama ya Bang ya menggarap di industri musik rohani ini? Udah puluhan tahun kayaknya. Ikut terlibat di pelayanan industri lagu rohani itu kayaknya sejak dari album True Worshippers yang pertama, Penyembah yang Benar. Itu kalau nggak salah tahun 1997. Wih, lama nih. Makin lama makin mantep ini, makin dewa. Terus ada juga Bang Yehuda Manusama di gitar. Iya. Halo. Oke. Saya dengar kesaksiannya dikit ya waktu ada di JPCC Worship itu di channelnya ya, luar biasa, ternyata punya pengalaman yang dahsyat sama Tuhan. Tapi suka main-main di industri musik Indonesia ya daripada di rohani ya. Iya, dua-duanya juga main kok. Lebih menyita waktu yang di mana? Lebih menyita waktu yang di luar. Yeah. Secara duit juga lebih banyak di luar gitu ya. Iya. Nyerempet ya pertanyaannya. Oke. Terus ada juga Bang Bonar Abraham di bass. Halo Semua sahabat pendengar Bahasa Yuda. Wah, ini lagi di studionya atau di mana ini? Warm gitu. Asik kayaknya ya tempatnya. Dan juga ada kali ini Revi Pongo di percussion. Bapak dosen kita, saya baru tahu loh ternyata ada S1 musik ya di UPH ya. Halo. Ya. Halo. Ngajar di S1 musik di mata kuliah apa ini, Bang? Saya di musik itu di salah satu subnya di Performing Arts Production and Management. Course-nya. Oke. Kalau seandainya itu dulu nggak ada di S1 kan gitu ya? Mereka besar dari pengalaman gitu, kalau mau disandingkan gitu, oke yang mana? Kalau saya sih, konsep saya semua belajar gitu ya. Ada yang pergi ke formal, ada yang belajar sendiri ya, bikin sistem sendiri. Jadi sama-sama bagus. Wah, sama-sama bagus. Tergantung orangnya. Semua belajar. Gitu. Ya. Jadi nggak ada otodidak. Ya. Semua belajar. Iya. Oke, otodidak pun juga mesti belajar gitu ya. Oh, iya. Ya. Oke, satu pertanyaan yang sama sehubungan dengan album yang kalian bikin, Season of Joy, instrumen Natal, dan lagu-lagu Natalnya ini udah kita kenal semuanya. Lagu-lagu yang udah nggak asing. Hark the Herald Angels Sing, Joy of the World, sama satu lagi apa nih? Angel We Have Heard on High ya. Oke. Kalau begitu saya mulai nanya sama Bang Steve, Natal itu harus ada apa? Harus ada album Natal, harus ada lagu Natal, harus ada kue Natal, harus ada pohon Natal, atau apa ini? Natal itu harus ada family gathering buat saya. Jadi udah sebuah family kebiasaan keluarga ya kayaknya. Kita biasanya ngumpul, and then kita gather bersama, kita makan bersama, have fun bersama. Anak-anak kadang ketemu sama cousin, sama teman-teman, kita ada tukar kado, dan ya di situ kita bisa spend time together dan bisa menikmati the season di musim ini yang menurut saya yang namanya Christmas, Desember itu
one of the most wonderful time of the year yang kita selalu rasakan. Jadi Christmas itu selalu menyenangkan. Nah, makanya kita berpikir kita kasih judul project kita Season of Joy. Jadi biar di musim ini kita semuanya bisa punya sukacita yang baik. Amin. Jadi di tengah-tengah hari yang sibuk itu susah ya memang untuk gathering gitu ya sama keluarga. Tapi di hari Natal memang dikhususkan itu tanggal 25-nya ya? Atau kapan, Bang? Enggak harus ya? Selalu. Natal nggak identik dengan 25 Desember. Asik. Kan? Jadi anytime kita bisa berkumpul. Sebetulnya sih kita juga sendiri punya kebiasaan untuk kita selalu ngumpul ya. Cuman kalau di Natal pasti kan momennya beda aja menurut saya. Jadi kita ambil momen yang lebih personal lah, kira-kira. Tuker kadonya itu ada yang mahal-mahal gitu nggak? iPhone Pro Max 13 misalnya. Wah, depends. Kado kan nggak selalu harus identik juga dengan mahal. Kan? Ini. Tapi sempat mahal juga nggak? Dapat yang mahal nggak? Tergantung lah. Tergantung lah ini bahasanya. Gimana maksudnya? Sempat di tahun-tahun itu dapat kado Natal yang mahal gitu nggak? Mahal tuh bukan tergantung price-nya sih memang, tapi artinya gitu ya. Oh, nggak harus. Nah, kamu punya keluarga yang sehat ya, anak-anak sehat, anak-anak pinter. Kayak anak-anak saya nih kemarin kasih tahu saya mereka punya penilaian akhir semester semuanya dapat bagus. Itu buat saya sesuatu yang mahal. Saya sebagai orang tua, sebagai papa yang kerja, terus cari duit buat anak-anak, sekolahin mereka dengan baik, bayar uang sekolah. Kemudian kemarin malam mereka datang ke kamar kasih lihat nih papi, dia bilang gitu. Nih Koko sama Dedek nih dapat hasil PAS-nya semester ini kayak begini, dan itu membuat saya happy dan membuat saya itu udah mahal sih. Iya. Sempat diposting di IG-nya ya. Dua anaknya ini ternyata udah yang foto anaknya yang dua anak udah bertumbuh gede ya ternyata sekarang ya. Itu kan juga satu kado yang luar biasa kan. Dikasih makan, dikasih sekolah, makannya sekarang banyak gitu kan. Itu pasti mereka bertumbuh, dan kita sebagai orang tua buat saya itu investasi yang kita lakukan buat anak-anak kita ke depannya. Kalau mereka berhasil itu udah menjadi sesuatu yang buat saya jauh lebih daripada bisa di convert dengan yang namanya uang sih. Oke, baik, itu versinya Bang Steve. Kalau versinya Yehuda nih, Natal itu harus ada apa menurut kamu? Kalau saya harus ada makanan enak. Wah, makanan enak nih apa menurut kamu? Tadi apa aja yang lagi saya pikirin, misalnya hari itu pengen pizza, ya kita pesan pizza. Karena kan ya benar kata Kosif, sebetulnya sama keluarga tuh paling ideal lah ya. Iya. Cuman saya ini ya pernah lewatin macam-macam jenis Natal, ada yang pernah sama keluarga sambil liburan, nggak bareng keluarga juga pernah. Jadi yang paling penting tetap dibawa asik sebenarnya dari kondisi apapun. Jadi buat saya yang bisa dibikin asik tuh yaitu pesan makanan enak. Pesan makanan enak, tapi makanan tuh seenak apapun kalau dimakan sendirian tuh lebih gak enak daripada kalau makanannya rame-rame. Iya kan. Saya enjoy makan sih. Jadi sendirian pun masih. Oh, masih oke ya? Makan sendirian itu oke ya? Iya. Oke. Tapi acak ya, nanti kepikirannya nanti pengen makan apa ya sudah gitu ya. Iya. Pengen makan apa gitu, berangkat ke Surabaya gitu ya. Hanya untuk makan. Baik. Ini yang megang di gitar di album Season of Joy ya. Terus ada pada bass ada Bang Bonar Abraham. Natal itu harus ada apa nih Bang Bonar? Sama kali sama teman-teman ya, yang paling penting sih keluarga ya. Karena mungkin semua orang pasti sibuk sebelum Natal. Ini saat pandemi aja kita di rumah, tapi kalau enggak pasti semua kerja sebelum liburan. Jadi the most important thing sih kayaknya keluarga, kita kumpul sama-sama, mengucap syukur aja gitu.
Ya sama tadi, pasti ujung-ujungnya pasti ada makan, nggak mungkin kalau nggak ada makan ya, pasti makan, cerita, ya identik dengan tukeran kado gitu ya. So jadi sama lah hampir semua keluarga ya. Tapi biasanya most of the time kalau saya, karena saya kerja session player, banyak kan suka pergi, pas lagi malam suka kerja. So jadi buat saya yang penting momennya ya, once kita bisa get together sama keluarga, ya kita enjoy the time, kita mengucap syukur aja gitu. Itu sih. Tapi tahun ini apa ada jadwal season player yang banyak gitu sampai menyita waktu sehingga mungkin Natal ini harus pisah? Oh, enggak. Tahun ini kan tadi saya bilang, ini kan masa-masa pandemi. Tapi biasanya, tadi kan saya udah kasih tahu ya, tapi biasanya saya pasti pergi, karena pandemi ini sepertinya nggak ada ya. So, jadi ya. Tetap ada yang bisa disyukuri ya meskipun pandemi. Ya tadi itu ya, harta yang berharga ya kumpul sama keluarga. Terus saya pikir kalau keluarga musisi gitu kumpulnya terus nyanyi-nyanyi, main musik, jamming sama-sama gitu enggak ya? Kebenaran keluarga saya bukan keluarga musisi ya. Keluarganya kami semua ya saya doang yang musisi gitu. Mungkin Steve doang yang musisi. Ya udah, bokapnya musisi ya, pastor dan musisi. Ya, mungkin beda kali ya. Bokapnya musisi. Jadi ya nggak bisa diidentikan lah bahwa sekarang dunia udah berbeda. Kalau musisi dulu turunan dengan musisi gitu ya. Sekarang beda. Oke. Ya. Terus yang berikutnya ini ada Bang Revi Pongo nih ya, pada percussion di album ini. Kalau menurut Revi sendiri, Natal itu harus ada apa? Dilarang sama. Ya kalau dilarang sama nggak enaknya soalnya paling belakangan. Oke. Silakan. Ya Christmas vibes itu ya, apa makanan, hadiah itu ya pasti kita suka ya. Siapa yang nggak suka kan? Pasti harus ada itu. Tapi saya punya apa ya kebiasaan gitu bahwa kalau Christmas time of sharing ya, berbagi, giving ya, memberi gitu. Jadi memberi itu kan nggak harus uang gitu. Ya, betul. Sedikit. Jadi saya coba melatih diri saya kalau Natal ya banyak memberi lah buat. Iya. Termasuk album ini yang dibikin ini saya pikir memang berawal dari niat kalian memberi ya. Saya pikir kalau dari sisi industrialnya gitu, komersialnya agaknya jauh ya. Kayaknya ini idealis banget gitu, dan musiknya enak sih, tetap enak meskipun idealis gitu. Nah ini gimana nih ceritanya kok bisa lahir di tengah Natal ini single yang menurut saya ya kalau mau jualan itu agak berat sih. Meskipun saya penyuka gitu yang kayak begini-begini, bukan seperti yang lain-lain gitu. Ini awalnya gimana sih kumpul-kumpul kok timbul 4 single Natal ini? 3 single. Tiga, sorry. Gimana Bang Steve? Sebetulnya saya dengan Bonar, Yehuda, Revi, dan Handi, kita nih berteman udah mungkin lebih dari 2 dekade. Bermain musik bersama nih kayaknya udah lama. Sebetulnya kan kayak Handi sama Yehuda pun kita berjemaat di gereja lokal yang sama di JPCC. Tapi dengan Revi, dengan Bonar, saya sendiri pribadi mungkin 20-25 tahun kita berteman udah ada gitu kan. Nah, ide ini muncul sebetulnya karena kalau saya sendiri pribadi, saya tidak mau di masa pandemi ini sepertinya kita cuman hanya maksudnya gini, kita nggak bisa berkreasi di masa pandemi ini karena keterbatasan ruang, waktu, dan untuk bisa ketemu dan yang lain-lainnya. Nah, makanya saya pikir tetap even kondisinya seperti pandemi ini, kita tetap harus bisa berkreasi sesuatu, menghasilkan sesuatu. Dan sebetulnya saya sama Yehuda, kita berdua tuh ada udah rilis 2 single juga, yang dimana kita fokuskan kepada lagu-lagu himne. Nah itu cuma saya sama Yehuda yang main, jadi cuma piano sama gitar. Nah kemudian kira-kira akhir Oktober lah, saya ngomong sama Yehuda, kita bikin Christmas album yuk. Tapi kan ini kan pasti kan cost-nya juga lumayan. Nah saya bilang ya udah kita ajakin juga teman-teman yang istilahnya kita mau main bareng, have fun sama-sama, ya, kemudian kita coba rekam. Nah ya udah, saya bikin aransemennya, Yehuda juga bikin satu aransemennya. Kemudian saya diskus sama Yehuda mau ajakin siapa, ya udah
saya coba kontak Bonar, Bonar kasih good response, saya kontak Handi juga kasih good response, bikin juga review. Ya udah, so kita jalan deh. Dan project ini kurang lebih 3 minggu selesai. Cepet ya, memang udah piawai deh masing-masing. Ya. kurang lebih 3 minggu selesai, dan hanya bertemu cuma sekali. Itu pun cuma saya sama Revi yang ketemu. The rest kita semuanya bertemunya di udara. Bertemunya di teknologi. Iya, bertemunya di udara. Iya. Sebentar, tadi kan katanya kok kosnya mahal. Ini yang agak nggak paham saya, karena saya awam di dunia ini gitu ya. Kok kosnya mahal? Kan nggak bayar penyanyi ini, nggak ada penyanyinya gitu. Terus kosnya itu timbul di mananya ya? Yang namanya studio, namanya mixing, mastering, itu pasti kan nggak bisa cuma dibayar dengan doa. Betul. Iya. Untuk itu kan, untuk menyajikan sesuatu. Sudah betul. Jadi ya kalau untuk studio, memang masing-masing kita punya studio di rumah. Saya juga punya studio, Bonar punya studio, Handi juga demikian, Yehuda juga. Tinggal Revi yang belum punya, sebentar lagi punya dia. Nah, tapi kan kita juga perlu ada yang namanya engineer, ya kan? Kita perlu mixing mastering, ya kan? Nah, itu semuanya kan kita as a friend tetap harus taruh yang namanya apresiasi. Betul. Kita nggak bisa juga hanya bilang thank you ya bro gitu kan, nggak bisa dong. Kita tetap harus memberi. Itu menjadi hak dan bagiannya dia gitu. Even though kita semuanya berteman. Nah, makanya buat saya tetap yang namanya appreciation itu ya kita tetap harus memberikan sesuatu lah ke mereka. Meskipun mungkin teman-teman juga tidak menaruhkan untuk certain harga tertentu untuk biaya-biaya yang seperti tadi saya bilang. Oke. Jadi belajarlah untuk mengapresiasi sebuah usaha dari teman-teman, apalagi profesional gitu ya. Sehingga ini yang Anda mau sampaikan juga ke penikmat musik, bahwa belajarlah untuk menghargai gitu. Jangan cari gratisan, jangan cari yang download free atau gimana. Ini yang Anda pengen sampaikan gitu maksudnya. Atau siapa yang mau jawab? Mungkin gini kali ya. Pak, yang lain mungkin. Biar lebih tajam gini. Ya, gimana? Bahwa sebuah karya itu kan tidak ada yang jelek, bagus, wow, atau gimana. Depend kembali kepada penikmatnya. Jadi tadi Steve bilang mahal adalah sebenarnya bukan mahal karena cost atau uangnya. Kalau semua diukur dengan uang, totally kita salah. Salahnya sama siapa? Salah manusianya yang bisa mengukur dengan itu. Tapi kita bisa mengukur dari siapa? Dari ide ini pertama kali muncul. That's the biggest asset yang bisa dibilang mahal. So, abis itu apa? Kreativitasnya. Kreativitas tentang apa? Lagu ini kan semua udah puluhan ribu aransemen kali ya. Nah, terus apa yang kita bisa berikan dari situ? Apakah itu nggak dihitung? Ide itu jauh lebih besar lagi. Betul. Terus yang terakhir, effortnya di masa-masa seperti sekarang. Semua masing-masing punya kesibukan. Kita mesti buat proyek ini selama 3 minggu dan selesai. Jadi hari-hari ada yang perlu kita konsentrasikan untuk bisa membuat proyek ini atau single-single ini menjadi berkesan, bukan hanya buat ngerekam aja gitu ya. Kalau buat main doang tapi kita nggak taruh hati kita ya buat apa juga. Jadi semua kalau dihitung dengan cost, dihitung dengan cost, berurusan dengan angka, totally wrong. Itu nggak bisa dihubungkan dengan angka. Rewardnya, well itu masing-masing punya berkat ya. Rewardnya. Nah, ini mengaku, tadi dibilang kan, Gideon bilang kan susah dijual. I don't think susah dijual. Anak-anak sekarang udah hebat. Penikmat musik sekarang luar biasa. Dulu nyanyi lagu yang susah-susah mungkin nggak laku, mungkin ya. Tapi sekarang lagu-lagu pop single-single tuh susah-susah dinyanyiin. Dan lagunya band-band artis terkenal itu anak-anak sekarang udah kayak ngomong gimana ya, kayak ngomong makan combro gitu. Kita juga bingung mau dengerin apa ya, mereka bisa nangkep. Itu pun bisa dinikmati gitu ya dan diapresiasi. Betul. Jadi itu nggak bisa dibilang bahwa ini laku nggak laku susah jual. Baik. Jadi buat Anda kayaknya udah nggak mikir ke sono ya. Kita udah nggak pernah mikir ke sono harus laku apa nggak laku. Baik. So, Anda ingin menikmati sukacita di hari Natal ini dengan satu single yang dibikin oleh mereka ini berlima ya. Season of Joy bisa didapatkan di Spotify, Juke, iTunes Music, di mana lagi nih platformnya?
di semua digital platform pastinya ada. Yang pastinya ada di Revival. Wah, ini silakan dinikmati. Sambil kumpul sama-sama keluarga, mungkin di setel lagunya gitu asik ya. Baik, teman-teman, thank you banget ya buat kebersamaannya di hari ini. Senang sekali bisa dengar-dengar cerita kalian dan bagaimana kita harus mengapresiasi sebuah karya dan kita semuanya enjoy menikmati karya ini di hari Natal ini. Biarlah benar-benar sukacita dan damai itu ada ya. Sama. Ya. Bang Steve dan Bona, Revi, Yehuda semuanya thank you ya. God bless you, bye. Thank you semuanya. God bless. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.